Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti fase C kelas 5 pelajaran 4 hidup lapang dengan berbagi dengan submateri kedua yaitu infak dan sedekah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni yang pertama menjelaskan makna infak dan sedekah secara benar. Yang kedua, menyebutkan manfaat infak dan sedekah. Pengertian infak secara bahasa berasal dari kata nafkah. Artinya menafkahkan dan membelanjakan harta. Sedangkan menurut istilah, infak berarti memberikan sebagian harta untuk kepentingan sosial dan agama yang sesuai dengan kemampuannya. Manfaat infak. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui manfaat dari infak. Di antaranya, yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, anak-anakku dengan mengeluarkan infak dapat mendekatkan kita kepada Sang Pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih kepedulian sosial. Jadi, jika kita berinfak itu, kita termasuk orang yang peduli terhadap lingkungan sosial kita. Nah, yang selanjutnya, dapat membangun sarana ibadah seperti masjid, sarana pendidikan seperti sekolah, sarana kesehatan dan sosial itu seperti rumah sakit. Yang selanjutnya, ikut meringankan beban orang lain yang kesulitan. Jadi, dengan berinfak itu, anak-anakku dapat mengurangi beban saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Dan yang terakhir yaitu dapat memperoleh atau mempererat ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Yaitu hubungan antara sesama umat muslim. Jadi, itulah tadi manfaat dari infak. Kita lanjut ke pengertian sedekah. Jadi, sedekah yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan tidak mengharapkan imbalan, melainkan semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, manfaat sedekah. Jadi, adapun manfaat dari sedekah yang kita lakukan yaitu yang pertama mempererat tali persaudaraan. Yang kedua, memanjangkan usia. Jadi, dengan bersedekah itu maka usia kita akan panjang. Yang ketiga, memperkecil jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Dengan sedekah tentunya itu memberikan sedikit harta kita kepada yang membutuhkan, maka akan memperkecil jarak pemisahnya antara yang kaya dengan yang tidak punya. Selanjutnya, yang terakhir, memperlancar pembangunan fasilitas pembangunan umat. Nah, yang mana ini yang dimaksud ini? Tentunya itu seperti sekolah, rumah sakit, masjid, pasar, seperti itu ya.
anak-anakku bagaimana membiasakan berinfak dan bersedekah. Jadi, anak-anakku bisa membiasakan diri untuk berinfak dan bersedekah dengan cara yang pertama, bantulah teman-teman kita yang membutuhkan. Yang kedua, jika ada pengemis, berilah uang atau makanan. Yang ketiga, jika ada teman kita yang tidak punya pensil atau kehilangan pensil, maka kita pinjamkan jika kita punya lebih dari satu. Selanjutnya, menyisihkan sebagian uang jajan untuk membantu pembangunan masjid. Jadi, sebagai contoh, jika ada anakku diberi uang orang tuanya 10.000 dari rumah, jadi anak-anakku bisa menyisihkan uangnya 2.000, 3.000 untuk pembangunan masjid. Seperti itu. Pasti ada di antara anak-anakku yang bertanya, bagaimana sih tata cara berinfak dan bersedekah? Ibu guru beritahu ya. Caranya itu yang pertama, diniatkan dulu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, janganlah berinfak dan bersedekah itu karena dilihat gurunya atau temannya atau orang tuanya. Terus yang kedua, tidak menunda-nunda waktu berinfak dan bersedekah. Itu artinya jika kita sudah memiliki kemampuan atau kelebihan untuk bersedekah atau berinfak, maka segera tunaikan. Jangan ditunda-tunda lagi. Yang ketiga, tidak menyebut apa yang telah diinfakkan dan disedekahkan. Contohnya kayak begini. Si A kita pinjamkan pulpen. Terus nanti jam istirahat pergi kita tanyai si B. Kalau kita sudah pinjamkan pulpen si A, maka itu namanya tidak baik. Karena menyebut apa yang telah dilakukan. Selanjutnya, tidak menyakiti hati orang yang menerima sedekah. Jadi, kita itu tidak boleh sakiti hatinya orang yang kita kasih sedekah. Contohnya menghina karena kita kasih sedekah jadi kita hina, itu tidak boleh ya nak. Nah, yang terakhir, menghindari dari sifat pamer dan riya. Jadi dengan infak dan sedekah ini diharapkan kita itu terhindar dari sikap pamer yang suka memperlihat-lihatkan itu kepada orang lain dan riya. Seperti itu ya. Itulah tadi materi kita tentang infak dan sedekah. Ibu harapkan anak-anakku ini bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Jangan cuma dipelajari tapi tidak dipraktekkan. Alangkah baiknya jika suatu ilmu itu kita ketahui lalu kita praktekkan. Ibu akhiri, minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.